Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Mr. N. Kali ini channel Mr. N akan membawakan cerita yang berjudul Cerita Pelaku Pesugihan yang bunuh diri karena dihantui tumbalnya. Malam Senin Purnama adalah malam yang ditunggu-tunggu Mustafa. Di malam berkabut itu, ia duduk bersila di bawah pohon beringin yang biasa ia datangi. Tubuhnya sudah serba bersih, sudah mandi, dan telah memakai wewangian khusus. Begitu husuk ia menunduk, merapal mantra sembari menunggu sesuatu yang biasanya akan membuatnya girang bukan main. Gepokan uang yang muncul dari bawah akar beringin. Telah lama Mustafa mengamalkan pesugihan penggandaan uang atau ia sebut sebagai uang gaib. Ritualnya mudah, tak membutuhkan sesajian yang begitu rumit. Hanya Mustafa perlu menyiapkan ayam hitam dan tentu saja syarat yang amat sulit, yakni tumbal. Masalah tumbal ini memang bukan wilayah Mustafa. Biasanya orang-orang dekat Mustafa akan tewas secara misterius setiap 2 tahun sekali. Namun di antara keluarga besar Mustafa, tak ada satupun yang tahu pola misterius ini. Kau tak akan membunuh siapapun, hanya biarkan demit itu mencari tumbal dari saudara sedarahmu. Begitu kira-kira petuah sang dukun saat Mustafa meminta amalan pesugihan ilmu hitam beberapa tahun lalu. Jika setiap malam Senin Purnama muncul, tiba-tiba Mustafa akan mengadakan syukuran di rumahnya. Katanya itu untuk membersihkan pengaruh jahat dalam uang gaib yang ia dapat. Namun kepada orang-orang sekitar, ia biasanya akan mengaku mengadakan syukuran sebagai bentuk sedekah. Makanya orang-orang tak ada satupun yang curiga dengan jatuhnya tumbal setiap beberapa tahun. Beberapa hari usai mengadakan syukuran, Mustafa mengalami banyak hal aneh. Ini tidak biasa, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Biasanya tak akan ada yang terjadi setelah malam Senin Purnama. Pertama, ia tiba-tiba selalu mencium bau bangkai di sekitar rumahnya. Setelah dicari-cari, tak ditemukan bangkai apapun. Bahkan bangkai seekor cicak pun tak ditemukannya. Kedua, ini yang lebih membuat merinding. Mustafa kerap mendengar suara seseorang menangis tepat di sampingnya. Padahal tak ada siapapun yang menangis. Semua kejadian aneh itu terus berlangsung meski Mustafa telah berkonsultasi dengan dukun sewaannya. Ia juga telah menerima mantra baru agar tak mengalami hal demikian. Namun, kejadian-kejadian aneh terus dialami Mustafa. Pernah suatu ketika, ia menampar istrinya berkali-kali karena stres akibat dihantui oleh hal-hal aneh itu. 2 bulan sejak pertama kali mengalami hal aneh, anak dan istri Mustafa sudah minggat ke rumah orang tuanya. Mustafa ditinggal sendiri dan sudah dicap sebagai orang tak waras oleh warga sekitar. Manusia kalau sudah kebanyakan ilmu dan kalau tidak kuat menerimanya, maka akan berakhir seperti si Mustafa. Si Mustafa itu sepertinya ketahuan selingkuh oleh istrinya. Ia kemudian ditinggalkan dan menjadi stres seperti sekarang. Harus selalu banyak bersyukur. Jangan sampai seperti Pak Mustafa yang jadi begitu. Padahal ia kaya dan tampak bahagia. Kurang lebih demikian berbagai isu yang merebak di antara para tetangga. Mereka hanya tahu persoalan yang tampak saja. Tetapi di balik itu semua, mereka tak tahu kalau Mustafa sedang dihantui oleh entah siapa. Kau telah membunuh kami.
engkau yang membuat kami kehilangan orang-orang terdekat. Bertaubatlah Mustafa, atau kami akan mengikutimu kemanapun kau pergi." Hal-hal aneh tersebut semakin menggila. Kini Mustafa melihat orang yang mati karena menjadi tumbal pesugihannya terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Tentu saja Mustafa mengenal mereka. Mereka adalah paman, sepupu, hingga keponakan Mustafa sendiri. Jika sudah melihat bayangan-bayangan korban-korbannya, Mustafa akan berteriak-teriak kencang dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke dinding. Karena sudah tak kuat dengan semua teror itu, Mustafa akhirnya melompat dari lantai 2 rumahnya dan tewas seketika karena kepalanya membentur tanah dengan sangat keras. Begitulah kira-kira cerita dari pelaku pesugihan yang dialami oleh Mustafa.